Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatul Hasanah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai permintaan dan penawaran ya. Nah, kerangka pembahasan. Jadi di sini saya membahas 3 kerangka. Yang pertama itu pengertian permintaan dan penawaran, dan yang kedua hukum permintaan dan penawaran, dan yang ketiga itu faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Langsung kita masuk ke yang pertama, itu pengertian. Jadi di sini pengertian permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode yang tertentu. Nah, kalau penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Kita langsung masuk yang kedua, itu hukum permintaan dan penawaran ya. Jadi, hukum permintaan itu, yang dimaksud dengan hukum permintaan itu adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Nah, hukum permintaan itu berbunyi semakin tinggi harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka semakin banyak jumlah yang akan diminta. Nah, selanjutnya itu hukum penawaran. Jadi, hukum penawaran itu adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan yang bersifat positif antara tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan atau yang dijualkan ya. Nah, di sini hukum penawaran itu berbunyi semakin tinggi harga barang, maka semakin banyak barang yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka jumlah barang yang dijual atau yang ditawarkan oleh produsen itu semakin sedikit. Selanjutnya kita langsung masuk ke faktor-faktor barang yang mempengaruhi permintaan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada 7. Yang pertama itu harga barang itu sendiri. Jadi harga barang akan mempengaruhi jumlah barang yang akan diminta. Nah, jika harga naik, jumlah permintaan barang tersebut akan menurun. Sedangkan jika harga turun, maka permintaan barang itu akan meningkat ya. Terus faktor yang kedua itu ada harga barang substitusi. Jadi barang substitusi itu barang pengganti ya. Jadi di sini harga barang dan jasa pengganti ikut mempengaruhi ya. Jadi dia bisa ikut mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang diminta. Nah, apabila harga dari barang substitusi lebih murah, maka orang akan beralih pada barang substitusi tersebut. Tapi kalau harga barang substitusi naik, maka orang akan tetap menggunakan barang semula. Nah, contohnya itu misal kaos itu pengganti dari kemeja ya. Jadi jika di pasar harga kaos itu lebih murah dibandingkan kemeja, maka permintaan akan kaos itu lebih banyak dibandingkan permintaan terhadap kemeja gitu. Nah, selanjutnya itu harga barang komplementer. Nah, jadi faktor yang ketiga itu harga barang komplementer. Jadi barang komplementer itu barang pelengkap ya. Nah, di sini barang pelengkap itu juga bisa dapat mempengaruhi permintaan barang atau jasa. Nah, misalnya sepeda motor. Sepeda motor itu kan barang komplementer bensin ya. Misal barang pelengkapnya kan adalah bensin. Nah, apabila harga bensin naik, maka cenderung orang untuk membeli sepeda motor akan turun. Begitu juga sebaliknya, begitu ya. Terus yang keempat itu ada jumlah pendapatan. Nah, yang keempat ini besar kecilnya pendapatan yang diperoleh seseorang turut menentukan besarnya permintaan akan barang dan jasa. Nah, apabila pendapatan yang diperoleh tinggi, maka permintaan akan barang dan jasa juga semakin tinggi. Nah, sebaliknya, jika pendapatan seseorang itu turun, maka kemampuan untuk membeli barang juga akan turun. Begitu, akibatnya jumlah barang akan semakin turun, begitu ya. Terus yang kelima itu ada
selera konsumen. Nah, kalau selera konsumen ini terhadap barang dan jasa dapat mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Nah, jika selera konsumen terhadap barang tertentu meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat pula. Nah, misalnya begini ya. Nah, sekarang ini banyak orang yang mencari handphone yang dilengkapi fasilitas musik dan game. Nah, karena selera konsumen akan barang tersebut tinggi, maka permintaan akan handphone yang dilengkapi musik dan game itu akan meningkat karena banyaknya peminat atau banyaknya selera dari konsumen-konsumen itu ya. Terus yang keenam itu ada intensitas kebutuhan konsumen. Nah, intensitas kebutuhan konsumen itu dipengaruhi terhadap jumlah barang yang diminta. Nah, kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang diminta itu tidak mendesak, akan menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa tersebut rendah. Sebaliknya, jika kebutuhan terhadap barang atau jasa sangat mendesak, maka permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa tersebut akan menjadi meningkat. Begitu. Terus selanjutnya yang terakhir itu perkiraan harga pada masa depan. Nah, jadi di sini konsumen tuh memperkirakan bahwa harga akan naik, maka konsumen cenderung menambah jumlah barang yang dibeli. Karena apa ya? Jadi karena kekhawatiran harga akan semakin mahal. Jadi kalau semakin mahal kan kalau dia beli sekarang, jadi kan mereka udah punya stok gitu ya. Nah, misalnya gini nih. Misalnya ada dugaan kenaikan harga bahan bakar minyak. Nah, mengakibatkan banyak konsumen antri di SPBU ya untuk mendapatkan bensin atau solar yang lebih banyak. Jadi nanti ketika harga mahal, mereka masih punya stok begitu ya. Terus selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, kalau tadi permintaan, sekarang itu penawaran. Jadi di sini kalau penawaran itu lebih banyak, dia ada 10 faktor. Nah, yang pertama itu barang itu sendiri, sama seperti permintaan tadi. Nah, kan di dalam hukum penawaran dikatakan jumlah barang yang ditawarkan dipengaruhi oleh perubahan harga barang itu sendiri ya. Jadi hubungan ini bersifat positif, yaitu jika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen bertambah. Jadi jika harga itu turun, maka barang yang ditawarkan oleh produsen itu sedikit ya, begitu. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu biaya untuk memperoleh faktor produsen. Jadi terus yang ketiga itu kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini akan mempengaruhi besarnya jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sebelum memiliki mesin jahit listrik, perusahaan konveksi hanya mampu memproduksi 2 potong celana per bulan. Namun, setelah memiliki mesin jahit listrik, produksi celana dapat meningkat menjadi 30 potong celana per bulan. Nah, selanjutnya yang keempat jumlah perusahaan dalam industri. Nah, yang kelima itu ada perubahan harga barang substitusi dan komplementer. Terus yang keenam ada perkiraan harga masa depan, ini seperti yang tadi ya. Seperti yang di faktor yang mempengaruhi permintaan tadi. Terus yang ketujuh itu ekspektasi atau perkiraan produsen terhadap referensi sosial dan kondisi. Terus yang kedelapan ada pajak, yang kesembilan itu bencana alam, dan yang ke-10 tujuan perusahaan. Jadi itu beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran begitu ya. Baiklah, cukup mungkin cuman ini yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.